Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Untuk sesi ini kita akan membahas bagaimana dampak sistem informasi bagi organisasi, bisnis dan perusahaan. Nah, sistem informasi telah menjadi alat bantu yang integral, online serta interaktif yang dilibatkan setiap saat dalam kegiatan operasional dan pengambilan keputusan pada perusahaan-perusahaan besar. Hampir selama 10 tahun terakhir, sistem informasi telah mengubah secara fundamental nilai-nilai ekonomi suatu perusahaan serta meningkatkan secara sangat besar peluang dalam mengorganisasikan pekerjaan. Nah, teori dan konsep dari pendekatan ekonomi dan sosiologi akan membantu kita dalam memahami perubahan-perubahan yang dibawa oleh teknologi informasi. Yang pertama, pembahasan kita adalah dampak ekonomi. Dari sudut pandang ekonomi, teknologi informasi mengubah biaya modal dan biaya informasi yang bersifat relatif atau tidak langsung atau bergantung kondisi tertentu. Sistem informasi dapat dipandang sebagai faktor produksi yang menggantikan modal dan tenaga kerja tradisional. Ketika biaya teknologi informasi menurun, ia akan menggantikan tenaga kerja manusia yang secara historis selalu meningkat seiring waktu. Oleh sebab itu, teknologi informasi akan menghasilkan penurunan jumlah manajer tingkat menengah dan pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi ketika menggantikan perannya sebagai sumber daya tenaga kerja. Ketika biaya teknologi informasi menurun, ia juga akan menggantikan beberapa bentuk modal, seperti gudang, mesin, yang biasanya mahal. Oleh sebab itu, seiring waktu, kita berharap para manajer meningkatkan investasinya di bidang teknologi informasi, karena biayanya relatif yang terus menurun dibandingkan bentuk investasi modal lainnya. Teknologi informasi juga mempengaruhi biaya dan kualitas informasi serta mengubah nilai ekonomi suatu informasi. Teknologi informasi membantu perusahaan dalam mendapatkan kontrak dengan nilai yang pantas. Karena teknologi informasi dapat menekan biaya transaksi. Biaya tersebut dikenakan ketika perusahaan membeli suatu di pasaran yang tidak dapat dihasilkannya. Berdasarkan teori transaksi biaya atau transaction cost theory, perusahaan maupun individu mencari biaya transaksi yang paling murah, yang sebagian besar berupa biaya produksi. Menggunakan pasar juga tetap mahal karena biaya pemindahan dan komunikasi dengan pemasok yang jaraknya jauh. Mengawasi pemenuhan kontrak, membeli asuransi, memperoleh informasi produk, dan hal lainnya. Kita lihat ini di Coase 1937 dan Williamson 1985. Secara tradisional, perusahaan telah berusaha mengurangi biaya transaksi melalui integrasi secara vertikal dengan memperbesar perusahaan, menambah jumlah tenaga kerja, serta mengakuisisi pemasok dan distributornya. Nah, ini kalau kita ketahui seperti yang dilakukan oleh General Motors dan Ford. Gitu. Teknologi informasi, terutama penggunaan jaringan, dapat membantu perusahaan dalam menekan biaya partisipasi pasar atau disebut dengan biaya transaksi, menjadikan kontrak dengan pemasok eksternal lebih menguntungkan ketimbang menggunakan sumber daya internal. Sebagai hasilnya, perusahaan dapat melakukan perampingan jumlah karyawan guna meningkatkan daya saing dalam pangsa pasar. Karena biaya alih daya atau outsourcing, tenaga kerja lebih murah ketimbang harus merekrut karyawan sendiri. Teknologi informasi juga mengurangi biaya internal manajemen. Berdasarkan teori keagenan atau agensi teori, organisasi lebih dipandang sebagai penghubung kontrak di antara individu-individu yang memiliki kepentingan ketimbang dengan sebagai kesatuan lembaga yang bertujuan mengoptimalisasi keuntungan. Kita lihat di Jensen and McLean tahun 1976. Pemilik perusahaan mempekerjakan agen untuk menyelesaikan pekerjaannya. Bagaimanapun, agen perlu diawasi dan dikelola, atau mereka cenderung mengejar kepentingan sendiri ketimbang apa yang diperintahkan pemilik perusahaan.
Ketika ukuran dan ruang lingkup perusahaan semakin besar, biaya agen dan biaya koordinasi juga ikut meningkat karena pemilik perusahaan harus mengeluarkan lebih banyak dana dan upaya dalam mengawasi dan mengelola karyawannya. Teknologi informasi dengan mengurangi biaya perolehan dan analisa informasi memungkinkan organisasi mengurangi biaya agen karena mempermudah para manajer dalam mengawasi jumlah karyawan yang lebih banyak. Dengan mengurangi biaya manajemen secara keseluruhan, teknologi informasi memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan pendapatan dan merampingkan jumlah manajer menengah dan pekerjaan yang berkaitan dengan administratif. Kita telah melihat berbagai contoh di awal penjelasan sebelum-sebelumnya di mana teknologi informasi memperluas cakupan dan kekuatan organisasi yang awalnya kecil dengan memungkinkan mereka mengkoordinasi aktivitas-aktivitasnya seperti memproses pesanan, memantau persediaan dengan menggunakan manajer dan staf administrasi dengan jumlah yang sangat sedikit. Karena teknologi informasi mengurangi biaya agen dan biaya transaksi sekaligus, kita seharusnya berharap perusahaan semakin ramping dari waktu ke waktu dan modal yang diinvestasikan dalam teknologi informasi atau biaya investasi awal makin murah. Perusahaan seharusnya memiliki jumlah manajer lebih sedikit dan kita berharap untuk melihat peningkatan pendapatan karyawan seiring waktu. Artinya makin sedikit karyawan, makin tinggi pendapatan dari karyawan. Yang kedua, kita akan menjelaskan tentang dampak bagi struktur dan perilaku organisasi. Teori berdasarkan pendekatan sosiologi mengenai organisasi yang rumit menunjukkan pada kita beberapa pemahaman mengenai bagaimana dan mengapa perusahaan berubah seiring dengan penerapan teknologi informasi yang baru. Yang pertama dari bagian tampak bagi struktur dan perilaku organisasi adalah IT meratakan organisasi. Ini sejumlah besar organisasi bersifat birokrat yang sebagian besar dikembangkan sebelum zaman komputer, lambat dalam berubah, kurang kompetitif dibanding organisasi yang baru dibentuk. Beberapa organisasi raksasa ini telah menyusut, mengurangi jumlah karyawan dan jumlah jabatan pada struktur organisasi mereka. Riset tentang perilaku menghasilkan teori bahwa teknologi informasi memfasilitasi pemerataan hierarki dalam suatu perusahaan dengan memperluas distribusi informasi guna memberdayakan karyawan di level bawah dan meningkatkan efisiensi manajemen seperti yang ada di sini. Ini yang tradisional. Sebuah organisasi dengan hierarki tradisional yang memiliki banyak tingkatan manajemen. Ini ada 1 tingkat, 2 tingkat, 4 tingkat, dan 5 tingkat. Sedangkan dengan teknologi informasi yang sekarang, struktur organisasi yang telah diratakan dengan memindahkan lapisan manajemen. Jadi hanya 1, 2, 3 langsung. Sistem informasi dapat mengurangi jumlah tingkatan dalam organisasi dengan memberikan informasi kepada para manajer untuk mengawasi jumlah besar karyawan dan memberikan wewenang lebih besar untuk mengambil keputusan kepada karyawan tingkat lebih rendah. Karena karyawan di level bawah atau yang lebih rendah menerima informasi yang mereka perlukan tanpa pengawasan. Pemberdayaan semacam ini juga mungkin dilakukan apabila tingkat pendidikan rata-rata di antara para tenaga kerja cukup tinggi, sehingga karyawan mampu mengambil keputusan yang cerdas. Karena sekarang para manajer menerima informasi yang lebih akurat dan tepat waktu, mereka menjadi lebih cepat dalam mengambil keputusan. Maka jumlah manajer yang diperlukan lebih sedikit. Biaya manajemen semakin menurun, sementara persentase pendapatan dan struktur organisasi menjadi lebih efisien. Nah, perubahan ini berarti jangkauan kontrol manajemen menjadi semakin luas, memungkinkan manajer tingkat atas untuk mengontrol dan mengelola lebih banyak karyawan dengan cakupan yang lebih luas. Banyak perusahaan yang telah mengeliminasi ribuan manajer kelas menengah sebagai hasil dari perubahan ini. Berikutnya adalah organisasi pasca industri. Organisasi pasca industri atau teori post-industrial atau pasca era industri lebih berdasarkan sejarah ketimbang ekonomi. Juga mendukung gagasan bahwa teknologi informasi seharusnya meratakan hierarki. Dalam masyarakat pasca era industri, peningkatan wewenang bergantung pada pengetahuan dan kompetensi, bukan hanya berdasarkan posisi formal saja. Bentuk organisasi semakin
merata karena para pekerja profesional cenderung dapat mengelola dirinya sendiri dan dalam proses pengambilan keputusan menjadi lebih terdiskusi sebagai akibat pengetahuan dan informasi yang semakin menyebar luas di seluruh perusahaan. Ini kita bisa lihat di Drucker 1998. Nah, teknologi informasi mungkin dapat mendorong organisasi menggunakan pemberdayaan jaringan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, di mana sekelompok profesional berkumpul dan bisa bertatap muka maupun secara elektronis dalam jangka waktu yang singkat. Untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu, contoh, membuat rancangan mobil baru, mendiskusikan pola penjualan. Ketika tugas tersebut selesai, para profesional tersebut bergabung dengan kelompok kerja yang lainnya. Nah, kita bisa lihat dengan ada sebuah perusahaan namanya Jasa Konsultan Global Accenture, di mana sebagian besar dari 246.000 karyawan berpindah-pindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya untuk mengerjakan proyek di lokasi klien di lebih dari 120 negara yang berbeda. Siapa yang menjamin tim tanpa manajer tersebut tidak melakukan kesalahan? Siapa yang memutuskan orang yang mana bekerja untuk tim yang mana dan untuk berapa lama? Dan bagaimana para manajer mengevaluasi kinerja seseorang yang selalu berpindah-pindah kelompok? Bagaimana orang-orang tahu kemana karir mereka diarahkan? Dan pendekatan baru untuk mengevaluasi, mengorganisasi, dan menginformasi para pekerja sangat dibutuhkan. Dan tidak semua perusahaan mampu melakukan pekerjaan secara efektif. Nah, berikutnya adalah tentunya dalam teknologi juga ada penolakan. Di sini kita akan membahas tentang memahami penolakan organisasi terhadap perubahan. Nah, kenapa kita harus memahami penolakan organisasi terhadap perubahan? Karena tak dapat dihindari lagi sistem informasi menjadi bagian dari politik organisasi karena mereka mempengaruhi akses ke sumber penting yang dinamakan informasi. Sistem informasi dapat mempengaruhi siapa yang mengerjakan apa, kepada siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Pada sebuah organisasi, banyak sistem informasi dapat memerlukan perubahan secara personal, rutinitas. Seseorang dapat begitu terganggu bagi mereka yang terlibat serta memerlukan pelatihan ulang dan usaha tambahan yang belum tentu diberi kompensasi atau disebut dengan upah tambahan atau lembur. Karena sistem informasi berpotensi mengubah struktur organisasi, budaya, proses bisnis, dan strategi, seringkali ada begitu banyak penolakan terhadap teknologi saat diperkenalkan. Nah, ada beberapa cara dalam memvisualisasikan penolakan organisasi. Penelitian mengenai penolakan organisasi terhadap inovasi menunjukkan ada 4 faktor terpenting. Sifat dari inovasi teknologi tersebut, struktur organisasi, budaya orang-orang dalam organisasi tersebut, dan pekerjaan yang terkena dampak dari inovasi. 4 faktor itulah yang menjadi dasar dari penolakan. Di sini perubahan di bidang teknologi diserap, diinterpretasikan, dibelokkan, dan dikalahkan oleh pengaturan tugas, struktur, dan orang-orang di dalam suatu organisasi. Dalam model ini, satu-satunya jalan dalam melakukan perubahan adalah dengan mengubah teknologi itu. Tugas-tugas, struktur, beserta seluruh orang-orang di dalamnya secara sekaligus. Nah, karena penolakan dari organisasi begitu kuat, banyak investasi di bidang teknologi informasi menjadi sia-sia dan tidak meningkatkan produktivitas. Tentu saja, riset mengenai kegagalan-kegagalan dalam suatu proyek menunjukkan bahwa alasan yang paling sering terjadi dalam kegagalan proyek-proyek besar dalam mencapai tujuannya bukanlah dari teknologinya, melainkan penolakan dari organisasi dan politik terhadap perubahan yang akan dibawa oleh teknologi tersebut. Jadi, kita harus pahami bahwa yang gagal bukan teknologinya, tapi karena penolakan. Dari organisasi dan politik terhadap perubahan yang akan dibawa oleh sebuah teknologi. Itu kita harus pahami.
Berikutnya adalah pembahasan tentang internet dan organisasi. Internet, terutama World Wide Web atau kita biasa kenal dengan WWW, memiliki dampak penting terhadap hubungan antar banyak perusahaan dan entitas di luar perusahaan. Bahkan proses bisnis di dalam sebuah organisasi. Internet meningkatkan kemampuan akses, kapasitas penyimpanan, distribusi informasi, dan pengetahuan bagi organisasi. Dalam kehadirannya, internet secara dramatis menekan biaya transaksi dan biaya agen yang dihadapi oleh banyak organisasi. Sebagai contoh, perusahaan pialang dan bank di New York sekarang dapat mengirimkan standar operasional manual mereka kepada para karyawan yang berada di lokasi yang jauh dengan cara mempostingnya di situs web perusahaan. Hal ini menghemat jutaan dolar untuk biaya distribusi informasi. Dan kita ketahui seperti bank-bank yang Indonesia yang memiliki cabang di luar negeri seperti BNI, BRI, Mandiri yang ada di Hong Kong, di Arab Saudi. Dengan teknologi informasi maka akan menghemat jutaan dolar untuk distribusi informasi. Begitu juga dengan bank-bank luar negeri yang punya cabang di Indonesia seperti OSBC dan lainnya. Divisi penjualan secara global dapat menerima pembaharuan informasi harga barang dengan cepat dengan menggunakan web atau perintah yang dikirim manajemen lewat surat elektronik atau email atau surel. Pemasok atau vendor dari perusahaan retail besar dapat mengakses situs web internal perusahaan tersebut secara langsung guna memperoleh informasi penjualan terkini dan menginstruksikan pengisian ulang stok barang yang terjual secara secepat mungkin. Dan ini terjadi pada perusahaan-perusahaan yang menggunakan penjualan yang sifatnya lintas negara. Organisasi bisnis secara cepat menata ulang proses bisnis utamanya berdasarkan teknologi informasi dan teknologi informasi yang di sini adalah spesifikasinya adalah teknologi internet dan menjadikan teknologi ini komponen penting dari infrastruktur teknologi informasinya. Jika jaringan yang sesuai dapat terwujud, hasilnya adalah proses bisnis yang lebih sederhana, jumlah karyawan yang lebih sedikit, serta organisasi yang lebih merata dibandingkan masa lalu. Nah, itu berarti revolusi yang sangat besar. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang implikasi dari perancangan dan pemahaman tentang sistem informasi. Untuk memberikan manfaat yang sebenarnya, sistem informasi harus dibangun dengan pemahaman yang jelas mengenai organisasi yang akan menggunakannya. Berdasarkan pengalaman, faktor utama organisasi dalam menentukan perencanaan suatu sistem baru adalah sebagai berikut. Pertama, lingkungan organisasi tersebut harus berfungsi. Itu yang pertama. Kalau tidak berfungsi ya tidak bisa. Yang kedua, lingkungan organisasi. Ada hierarki, spesialis, rutinitas, dan proses bisnis. Yang ketiga, budaya dan politik organisasi. Itu juga harus difahami betul. Yang keempat adalah bentuk organisasi dan gaya kepemimpinan. Yang kelima, kepentingan kelompok utama yang terpengaruh oleh kehadiran sistem serta sikap pekerja yang akan menggunakan sistem tersebut. Dan yang terakhir adalah jenis pekerjaan, keputusan, dan proses bisnis yang akan didukung oleh sistem informasi tersebut. Nah, poin-poin tersebut sangat penting dalam menentukan perencanaan suatu sistem baru yang akan digunakan pada sebuah organisasi. Baik, untuk sesi sekarang kita cukupkan dan jangan lupa kerjakan latihannya untuk mengulang kembali pemahaman kita terhadap bagaimana dampak sistem informasi bagi organisasi dan perusahaan bisnis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.